Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan Ustaz Fahrudin, kita semuanya, juga ketua DKM Pondok Asa dan juga bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk sharing, ya, ini bukan memberikan kajian, kita sharing bersama saja. Jadi nanti kita akan saya bersama, kalau kemarin mengenai hadis Arba'in Nawawi, sekarang nanti kita tentang Safinah Najah, atau kita belajar tentang matanya saja. Jadi yang kita pelajari nanti itu adalah mata. Jadi tanpa menyertakan dalil di dalamnya. Jadi dibaratkan kalau sebuah fondasi yang masih dasar. Oke, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak-bapak semuanya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama belajar itu Safinatul Najah. Kita mempelajari tentang maknanya. Safinah itu artinya adalah kapal. Ada yang mengatakan bahwa an-najahnya itu adalah keselamatan. Jadi ada yang mengatakan Safinatul Najah itu adalah bahteranya kapal Nuh, di mana bahtera kapal Nuh tersebut menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dengan menamakan kitab Safinatul Najah diharapkan menjadi fondasi dasar bagi orang-orang yang belajar tentang ilmu fikih.
tentunya dasar-dasar ilmu fikih. Nanti kalau misalnya sudah belajar tentang dasar, nanti akan naik lagi, di mana syarah dari Safinatul Najah itu adalah Kasyifatus Sajah, di mana Kasyifatus Sajah itu adalah dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tentunya mensyarahi kitab dari Safinatul Najah. Nah, siapakah pengarang Safinatul Najah itu? Yaitu Asy Salim bin Sumair Al-Hadrami. Menurut yang sudah dikabarkan, beliau lahir di Hadrami, makanya diberi gelar Al-Hadrami. Kalau misalnya kayak Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kenapa diberi gelar Al-Bantani? Karena beliau lahir di sana, Al-Bantani, Banten. Kalau misalnya mungkin ada yang dari Cirebon, Asy-Syirmoni, ya. Kalau mungkin ada yang Jakarta, Al-Jakarta, Al-Jakartai, bukan Al-Jakartai, Al-Jakartai aja, Al-Batawi aja. Jadi kalau misalnya yang Jakarta terkenal dengan Al-Batawi. Terus ada juga namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa disebutkan dengan Al-Fadani? Karena dilahirkan di Padang. Nah, seperti itulah. Jadi seseorang itu diberi gelar akhirnya, contoh seperti Asy Salim bin Sumair Al-Hadrami, itu karena beliau dilahirkan di sana. Dan dikabarkan bahwasanya beliau ternyata mengajarkan ilmu agama di Indonesia dan meninggal di mana? Di Jakarta. Itu yang kita baca seperti itu. Baik, nanti kita akan mempelajari tentang Safinatul Najah fi Usuluddin wal Fiqh karena Asy Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia, Ar-Rahimi kang maha welas asih dalam akhirat kelak. Opo ini? Nah, ini kalau menurut kitab kuning yang diajarkan di Jawa itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim menyebut asmani Gusti Allah. Ar-Rahmanika. Jadi di situ tuh kalau misalnya ada kata utawi berarti kedudukannya sebagai mubtada. Kalau ibu berarti kedudukannya sebagai khabar. Kalau misalnya kam berarti jadi na'at atau sifatnya seperti itu. Mendapatkan rahmatnya Allah, tapi di akhirat belum tentu mendapatkan rahimnya Allah. Rahimnya itu adalah yang mendapatkan rahimnya Allah itu adalah orang-orang yang selamat dari siksanya Allah nanti di akhirat. Tentunya apa? Tentunya umat-umat Islam yang diridhai oleh Allah, yaitu umat-umatnya Rasulullah SAW. Jadi begitulah. Dari awal Bismillah saja, kenapa setiap kita diawali dengan Bismillah? Ada yang mengatakan sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah, maka itu adalah apa? Sesuatu yang salah. Kullu amrin tinggali alladzi la yabda'u fihi bismillah fa huwa aqwa. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sesuatu yang dikerjakan tanpa dengan bismillah, maka pekerjaan tersebut bisa dijadikan sia-sia, saking pentingnya bismillah. Kebalikannya, kemarin kita sudah bahas ya dengan Ustaz Fakhruddin bahwasanya apa? Innamal a'mal binniyat. Setiap sesuatu amal itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan niatan yang baik, dengan perantara Allah, Bismillahirrahmanirrahim, bisa bernilai ibadah. Semua
aktivitas yang dilakukan oleh manusia apabila diawali dengan bismillah maka akan bersifat ibadah. Karena semuanya kita atasnamakan Allah. Bismillah dengan nama Allah. Nah itu. Terus selanjutnya ini sambil dipadukan dengan sarafnya ya. Jadi dalam bismillah ini globalnya saja. Bismillah ada perbedaan pendapat mengenai letak basmalah di dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat bahwasanya bismillah itu bukan dari ayat Al-Quran. Ada. Di antaranya adalah mazhab Maliki. Makanya ketika ada orang yang mengikuti mazhab Maliki, jangan kaget kalau dia tidak menggunakan bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang menjadi masalah adalah menurut Syafi'iyah basmalah itu termasuk di dalam surat Al-Fatihah dan itu adalah ayat pertama. Ini yang kenapa sampai kalau dalam mazhab Syafi'i tidak mengucapkan basmalah maka bisa terjadi sholatnya itu batal. Jadi batalah sholat itu. Kenapa? Karena dia tidak membaca satu ayat dari surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Nah ini ikhtilaf. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tergantung. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i, Imam Maliki itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i datang ke gurunya yaitu Imam Malik. Lalu oleh Imam Malik diminta untuk apa? Untuk menjadi imam. Dan beliau menghormati karena al-ikhtilaf bainal ulama itu rahmah. Jadi perbedaan di antara ulama itu adalah kasih sayang dari Allah. Bisa jadi nanti di suatu tempat misalnya di tempat tersebut terjadi A, B, C, D, E sehingga menyebabkan bisa berpindah kepada satu mazhab ke mazhab yang lain. Contohnya misalnya ketika wudu. Nah, wudunya Imam Syafi'i itu kalau misalnya mengusap rambut cukup dengan mengusap saja satu rambut itu sudah sah. Dan cara membasuhnya tidak seperti Imam Malik, harus keseluruhan dari awal dari mulai awal jidat sampai ke belakang semuanya harus kena. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup satu rambut saja itu sudah cukup. Nah itu adalah perbedaan. Nah sekarang kenapa al-ikhtilaf bainal ulama itu rahmah? Maksudnya perbedaan di antara ulama itu adalah rahmah. Nah rahmahnya seperti ini. Misalnya ketika kita menggunakan wudu dan kita sedang melaksanakan umrah misalnya. Umrah tentunya ada rukun di dalamnya. Contohnya tawaf. Tawaf itu kan harus suci, harus melaksanakan wudu. Lalu kalau misalnya kita paksakan memakai wudunya Imam Syafi'i, di mana salah satu yang membatalkan wudu dalam wudunya Imam Syafi'i itu adalah bertempelan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya perempuan yang sudah balik al-ajnabiyah, jadi bukan mahram. Itu bagaimana? Sedangkan di Mekah tersebut banyak sekali orang-orang yang berdatangan. Ada yang dari Pakistan, India, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia dan lain-lain. Nah akhirnya diperbolehkan karena darurat diperbolehkan untuk sementara memakai mazhabnya Imam Malik, wudunya juga wudunya Imam Malik, tata caranya seperti tata wudu caranya Imam Malik, lalu dengan bersentuhan tidak sengaja itu tidak batal. Beda lagi kalau sudah memakai wudunya Imam Malik sengaja digesek-gesek pada perempuan cantik ini simbol pepet. Nah itu beda lagi. Kalau niat
keduanya tidak dalam keadaan yang diibaratkan apa ya, kayak sampai gimana ya, kalau misalnya dia senang sama seseorang tersebut sampai apa ibaratnya, bergairah, bisa jadi bergairah, hasrat, iya hasrat, tiba-tiba ditempel, ada yang bergerak nggak tahu. Nah kalau sudah seperti itu, walaupun memakai madzhab Malik tetap maka batal. Syaratnya itu bertempelan tidak batal, tapi jangan syahwat maksudnya hawa nafsu. Ngomong syahwat susah sekali ya. Iya, takut vulgar. Oke. Lah, lalu tadi Imam Syafi'i ketika menjadi imam, sedangkan Imam Malik tidak memakai kunut, sedangkan dalam mazhab Syafi'i memakai kunut. Kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i beda lagi, kalau tidak memakai kunut dia harus sujud sahwi. Ya, dia harus sujud sahwi. Tapi kalau dalam Imam Malik seperti apa, dia tidak memakai kunut, saling menghormati. Ketika di sana dia tidak memakai kunut. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika ada yang mengatakan paling benar sendiri, bahkan ada yang Al-Ghazali mengatakan Imam Al-Ghazali itu katanya astagfirullahaladzim seperti itu. Seharusnya bisa mikir ilmu kita itu sampai mana, ilmu beliau sampai mana. Makanya Pak ikhtilaf banyak ulama itu apa? Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Karena fikih itu adalah berhubungan dengan ikhtiar, berhubungan dengan usaha. Usaha untuk apa? Ketika melaksanakan sholat ada tata caranya. Begitu juga ketika membangun sebuah bangunan itu ada tata caranya juga. Pertama fondasinya dulu, setelah fondasi baru tiang-tiangnya, lalu dibikin temboknya. Begitu juga dengan asasul apa? Asasnya ilmu agama seperti itu juga. Jadi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi setiap para ulama ya mengarang kitab tidak luput dari kata Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi kullu amrin dibalik alladzi la yudau fihi Bismillahirrahmanirrahim wa akhta, ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa apa kullu amrin dibalik alladzi la yudau fihi hamdalah bahwa atau juga ada. Jadi kalau misalnya tidak memulai dengan basmalah atau hamdalah, maka apa? Kerjaan tersebut seperti sia-sia. Ada juga yang mengatakan saking pentingnya basmalah dan hamdalah. Tapi juga ada Pak ulama yang mengatakan bahwasanya setelah melakukan sesuatu harus ikhtitamnya dengan apa? Hamdalah, dengan alhamdulillah. Makanya apa? Sering kita kenal ketika memulai sesuatu dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah, dengan hamdalah. Baik, selanjutnya wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, dan hanya kepadanya kepada Allah ala umuri dunya, atas perkara-perkara dunia, waddin, dan juga akhirat. Jadi apa? Para ulama ketika saya membaca Asyifatus Sajdah, sarah dari Safinatun Najah, ternyata apa? Syekh Nawawi Al-Bantan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa maksudnya apa? Tidak sombong. Saking tidak sombongnya, apabila beliau mengatakan apabila ada yang salah tentang apa yang saya tulis, mudah-mudahan dia bisa menggantikan apa yang saya salah tulis di dalamnya. Dan beliau juga selalu meminta kepada Allah agar apa? Agar beliau selalu diampuni segala dosa-dosanya
dan juga mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bisa melihat zatnya Allah. Itu di awal ya mukadimah beliau. Jadi saking tawadhunya beliau itu sampai seperti itu. Terus selanjutnya wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, khatamin nabiyyin, nabi penutup dari para nabi, yaitu ikhtitam. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu salah. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas sesat. Makanya apa? Sudah jelas. Jadi tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad. Makanya banyak yang ketika pembukaannya itu khatamin nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Lalu bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alihi dan juga keluarganya, wa sahbihi dan juga sahabatnya, ajma'ina hal sekalian, keseluruhan ya. Kalau misalnya bahasa Jawanya jadi hal, ajma'ina hal sekalian. Selanjutnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula dan tidak ada daya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan, illa billah kecuali Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha perkasa. Itu semuanya sifatnya Allah semuanya itu. Al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha perkasa. Ada juga yang mengatakan al-azimi yang maha agung. Agung itu kan berarti tidak ada yang bisa mengalahkan, berarti perkasa. Selanjutnya makna dan keutamaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada kemampuan menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan kecuali dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Jadi apa? Al-aliyyi, ada yang mengatakan al-aliyyi itu artinya yang maha luhur, bisa dikatakan juga yang maha tinggi. Al-azimi ada yang mengatakan yang maha agung, ada juga yang mengatakan yang maha perkasa. Lalu di sini keutamaan dari la haula wala quwwata illa billah, bahwasanya apa? Bahwasanya Jibril alaihissalam seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Yusuf As-Sunbulawi, lafaz al-ali berarti yang maha luhur derajatnya dan yang maha suci dari segala sesuatu selainnya. Dan lafaz al-azim berarti yang memiliki keagungan dan kesombongan seperti yang dikatakan oleh As-Sawi, bahwasanya apa? Adapun Syekh Salim bin Sumber Al-Habrami mendatangkan lafaz haula atau la haula wala quwwata illa billah adalah karena mengakui ketidakmampuannya akan menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Nah, alasan ini merupakan bukti keikhlasan darinya radhiyallahu anhu, sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ulama, absakanlah amalmu dengan ikhlas dan absakanlah keikhlasanmu dengan mengakui ketidakmampuan menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita baca wala haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Karena apabila pertolongan Allah dan segala sesuatu akan bisa terurusi, apa bisa dicari solusinya. Tapi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sulit. Makanya kita selalu ya la haula wala quwwata illa billahil azim, dan juga tidak lepas dari zikir kita setiap harinya, tidak terlepas dari kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi selanjutnya kita langsung saja, kalau dari
sekali. Di sini ringkas. Ini bukan keseluruhan dari pembukaan dari Syekh As-Sumer. Ini baru sebagian saja dari Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murjanya wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in. Wa hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Tapi disarai oleh Imam Nawawi itu ada berlembar-lembar. Kalau saya bacanya sampai puyeng kepalanya. Itu dari setiap kata basmalah saja itu lebih dari 3 halaman. Masya Allah. Kita lanjutkan langsung saja. Faslun. Utawi ika itu fasal. Kalau Jawanya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya faslun, pemisah bisa jadi. Seperti itu. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah fondasi awal. Kenapa dinamakan rukun Islam? Orang tersebut tidak dinamakan dengan Islam kalau tidak dengan 5 ini. Kalau tadi syahadat yang kedua apa? Iqamus shalah, salat. Yang ketiga apa? Ita'uz zakat, zakat. Walaupun urutannya ada yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di riwayat Bukhari dan Muslim itu ada yang iqamatus shalah itu ada ita'uz zakat dan shaum Ramadan. Dan juga hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu urutannya ada yang berbeda-beda. Ada yang haji itu urutannya ketiga, ada yang keempat. Tapi yang paling afshal dan disepakati oleh para ulama, yang paling masyhur itu urutannya seperti ini. Iqamus shalah, ita'uz zakat, shaum Ramadan, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat. Syahadatu yaitu apa? Bersaksi an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Tamsibul isma atau khobar. Jadi Rasulullah itu sebagai khobarnya. Rasulullahnya ini Rasulullah ini untuk berpilih. Kalau belajar nahwunya seperti itu ya. Nahwu itu untuk bisa membaca huruf akhirnya. Contoh misalnya, kenapa kalau dibaca syahadati, tapi kenapa syahadatu? Itu kenapa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Menjadi permulaan mubtada. Maka dia harus rofa. Rofa itu hurufnya adalah dhamma, harokatnya adalah dhamma. Kalau nasab itu fathah. Kalau jar itu kasrah. Nah, itu nanti ada sendiri. Itu namanya ilmu nahwu. Kita lanjutkan. Jadi seseorang dikatakan Islam ketika mengucapkan kata syahadatu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contoh rukun-rukun yang ada di dalam puasa, sholat, dan lain-lain. Yang pertama itu harus Islam dulu. Kalau kita melaksanakan sholat, seseorang melaksanakan sholat, lalu dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sebelumnya, atau dia masih dalam keadaan kufur, belum Islam, apakah sah sholatnya? Tidak. Lalu ketika berpuasa, syarat yang pertama itu adalah al-Islam. Syarat yang pertama itu adalah Islam terlebih dahulu. Percuma ketika ada orang yang belum masuk Islam dan dia melaksanakan puasa, tidak sah juga. Lah, lalu bagaimana orang-orang yang melaksanakan kebaikan? Dia melaksanakan kebaikan, menyumbangkan hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu, sosialnya bagus. Apakah amalnya diterima?
secara apa? Secara hukum Islamnya atau menurut syariatnya, ya dia jelas-jelas sebelum dia masuk Islam, maka apa yang dia berbuat tidak diberikan pahala, kecuali setelah dia melakukan kebaikan-kebaikan dan dia mendapatkan hidayah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan dihitung nantinya oleh Allah. Jadi Allah itu Maha Adil. Ternyata apa yang dia perbuat, kalau dia tidak masuk Islam tidak dihitung, tapi ketika dia masuk Islam, kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan semasa hidupnya berupa kebaikan akan dihitung nanti ketika dia sudah masuk Islam. Nah, seperti itu. Makanya arkaan Islam satu yang pertama itu adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kedua yaitu adalah iqamus shalah, yaitu melaksanakan sholat. Makanya ketika fondasi ini belum kokoh, bisa jadi bangunan itu akan runtuh. Yang pertama fondasinya syahadat, yang kedua melaksanakan sholat. Lalu apa? As-sholatu imaduddin, sedangkan sholat itu adalah tiangnya. Kalau tadi syahadat adalah fondasinya, ternyata as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau bangunan tidak ada tiangnya, contoh misalnya musola ini atau suatu rumah, ketika difondasi ya niatnya untuk 2 lantai, nggak ada tiangnya, kira-kira roboh nggak? Roboh, sudah jelas. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama, dan orang ketika nanti dihisab itu adalah sholatnya yang pertama kali. Makanya setelah syahadat, yang kedua itu adalah sholat. Lalu yang ketiga yaitu ita'uz zakah, yaitu apa? Menunaikan zakat. Jadi dulu saking wajibnya mengeluarkan zakat, Abu Bakar As-Siddiq itu sampai memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Pada waktu zamannya Rasulullah itu juga sebenarnya ada, cuma tidak terlihat dengan kebijaksanaannya beliau dan juga rasa takut mereka kepada Nabi Muhammad. Itu ada yang mengaku nabi-nabi juga pas pada waktu zamannya Nabi. Sampai-sampai puncaknya adalah ketika Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada orang-orang yang mengaku nabi, di antaranya adalah namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa dinamakan dengan Musailamah Al-Kadzdzab? Karena dia adalah orang yang berbohong. Padahal di sini sudah dijelaskan Muhammadin khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, tidak ada setelahnya Nabi Muhammad. Nabi itu tidak ada. Makanya waktu Musailamah Al-Kadzdzab dinamakan, diberi gelar Al-Kadzdzab karena kebohongannya, mengakui sebagai nabi. Akhirnya apa? Pada waktu itu pengikut-pengikutnya diantaranya orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai-sampai akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, berperang dengan orang-orangnya atau prajuritnya atau tentara-tentaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Dan alhamdulillah umat muslimin atau umat Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq meraih kemenangan. Nah, itu saking pentingnya menunaikan zakat. Dan di antara hikmah berzakat itu diantaranya adalah ada beberapa orang yang diberikan keutamaan oleh Allah mendapatkan zakat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat, di antaranya itu adalah orang-orang yang mu'alaf. Kenapa orang mu'alaf itu dapat? Pertanyaannya, kalau mu'alaf itu kaya, apakah tetap diberikan? Tergantung dari mu'alaf tersebut. Tapi kita tetap, mereka tetap mendapatkan atau mendapatkan haknya zakat tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mencerahkan hatinya, bahwasanya apa? Ternyata dalam umat Islam itu toleransinya sangat luar biasa. Sampai
tidak mampu di antaranya. Fakir, miskin, ya, ibnu sabil, amil, itu banyak, ada 8 asma. Nah itu adalah kenapa sampai di dalam Islam, fondasi awal Islam itu adalah ita zakat. Gunanya juga untuk apa? Untuk menambah silaturahim antara satu dengan yang lainnya, untuk menolong sesama umat muslim. Mungkin di sana ada yang belum makan sampai 2 minggu. Dengan adanya zakat, mereka bisa menampung hak mereka, bisa makan setiap harinya. Lalu yang keempat, Som Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kenapa diwajibkan kepada umat Islam? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Terus, maaf, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi tentang Al-Qur'an, yang ini yang jelas-jelas diperlukan untuk berpuasa. Maksudnya apa? Kenapa diwajibkan atas umat Islam? Sebelum umat Islam juga sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum Islam. Dari mulai umatnya Nabi Ibrahim, nabi-nabi setelahnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu diwajibkan untuk apa? Untuk shaum, untuk berpuasa. Cuma bedanya ini namanya shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Lalu kenapa diwajibkan? Ternyata di situ ada ajaran dalam Islam yang sangat luar biasa. Maksudnya mengajarkan tentang apa? Supaya bisa merasakan yang namanya rasa lapar itu seperti apa, yang namanya tidak pernah makan berminggu-minggu atau berhari-hari itu seperti apa. Makanya Allah mensyariatkan atau merukunkan Islam, di antaranya adalah shaum Ramadan, agar kita dapat merasakan. Setelah kita merasakan selama 1 bulan penuh, akhirnya apa? Timbul sosial lagi. Oh iya, saya mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Zakat ini untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Nah itu, ini kepedulian Nabi. Ternyata fondasi Islam itu sangat luar biasa. Selanjutnya, yang kelima, Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naik haji man istata'a ilaihi, yang dia itu mampu untuk melaksanakannya. Kalau sabila itu dalamnya, kalau kita artinya secara Indonesia itu hajjul baiti, naik haji man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, kembali ke hajjul baiti, sabila, jalannya. Maksudnya jalan itu adalah orang-orang yang memang mempunyai harta yang lebih dan tidak mampu untuk berangkat ke sana. Ternyata yang kelima itu, ini wajib bagi orang-orang yang mampu saja. Itu Islam sangat luar biasa. Coba kalau Islam diwajibkan semuanya untuk naik haji, bagaimana orang yang fakir, bagaimana orang yang miskin? Jadi di sini juga sangat luar biasa, ada ajaran sosial yang sangat luar biasa. Ternyata diperuntukkan bagi orang yang hartanya lebih, dia pergi ke sana. Tujuannya apa? Agar dia bisa melihat di sana, dia bisa beribadah, dan beribadah di sana itu beribu-ribu kali lipat daripada kita beribadah di tempat yang biasa. Nah itu. Jadi apa? Itu tadi rukun Islam. Fondasinya yang pertama itu adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Terus kalau misalnya nih sholat cuma bisanya 2 waktu, bagaimana? Boleh. Kalau 1 waktu gimana? Boleh. Yang penting jangan sampai gak sholat. Nah itu. Nah dari yang satu pasti akan menuju kedua, dari yang kedua menuju ketiga, dari yang ketiga menuju keempat, dari yang keempat menuju kelima. Itu proses. Makanya apa, kita tidak boleh mengejudge atau menghukumi orang tersebut, nah tidak sholat, tidak bisa.
Yang kita usahakan adalah bagaimana caranya ketika orang tersebut sudah mulai senang dengan syariat Islam, kita tuntun. Boleh nggak sih sholat dalam 5 waktu cuma 1? Boleh. Kita boleh kasih. Jangan bersulit. Nggak boleh harus 5 waktu. Yang ada nggak jadi sholat. Nah itu. Karena prosesnya itu sangat luar biasa. Jangankan kita. Nabi Yunus alaihissalam kenapa sampai dimakan? Maksudnya bukan dimakan, berada di dalam perutnya paus. Paus, bukan paus, bukan paus yang itu, bukan paus bukan paus ya. Jadi pas waktu itu beliau itu berdakwah di Ninawa. Nama desanya itu adalah Ninawa. Di mana orang Ninawa itu sukanya menyembah berhala. Disuruh sholat, beribadah, ya, beribadah kepada Allah, nggak mau. Malah mengejek Nabi Yunus, karena Nabi Yunus bukan berasal dari kaumnya sendiri, bukan dari kaum Ninawa, pendatang. Akhirnya apa? Meremehkan. Disuruh tauhid kepada Allah atau mengesahkan Allah, tidak mau. Terus Nabi Yunus sabar. Ayo kita menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Tetap aja sampai akhirnya hilang kesabaran Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah azab kepada kaum ini. Beliau sudah angkat tangan karena sudah melewati beberapa tahapan kesabaran, dan ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Yunus sampai akhirnya apa? Diberikanlah azab berupa angin yang sangat kencang, dahsyat, sangat luar biasa, dan gunung-gunung hampir meletus. Dari situ kaum Ninawa sadar bahwasanya apa? Ini Nabi Yunus benar-benar nabi, diutus untuk kita. Kenapa kita tidak mengikuti dia? Keburu Nabi Yunusnya sudah marah meninggalkan mereka, dan ketika ditinggalkan oleh Nabi Yunus, ternyata mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus menaiki sebuah kapal, dan ternyata di kapal di situ Allah ibaratkan menyentil, ya, atau menguji Nabi Yunus, atau menegur Nabi Yunus dengan teguran apa? Ada ombak besar. Kapal tersebut tidak bisa menampung muatan yang lebih besar, sehingga apa? Ada beberapa muatan yang harus dibuang. Di antaranya adalah penumpang-penumpangnya, dan di antara penumpang tersebut ada Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus apa? Pada waktu itu ada beberapa penumpang, sampai akhirnya kayak arisan, ya, kayak arisan dikocok lah ya. Yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus pertama. Akhirnya orang-orang yang di kapal karena mengetahui Nabi Yunus itu adalah seorang nabi, mereka menghormati Nabi Yunus. Ini salah pasti, kita coba lagi. Keluar lagi namanya Nabi Yunus. Ini salah ini. Lagi sampai ketiga kali keluar Nabi Yunus. Dari situ Nabi Yunus sadar bahwasanya apa? Oh iya, ini adalah teguran dari Allah, karena kita tidak mau, karena saya tidak bersabar atas kaumku. Saya tidak sabar meninggalkan mereka. Seharusnya saya sabar. Sampai akhirnya apa? Terpaksa Nabi Yunus dilemparlah ke dalam lautan. Dan ketika dilempar, di sana ada seekor ikan paus, ya. Lalu Nabi Yunus berada di kedelapan perut ikan paus. Jadi Nabi Yunus merasakan kegelapan 3. Yang pertama di malam hari, yang kedua di dalam kegelapan ikan paus perutnya, yang ketiga di dalam dasarnya lautan. Alhamdulillah di dalam dasar lautan. Nah itu. Lalu seketika itu apa? Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa kepada Allah bahwasanya dia termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai akhirnya apa? Disitulah Allah, ya, mengampuni kesalahan Nabi Yunus, sampai-sampai si ikan paus tersebut disuruh puasa. Coba, ikan paus setiap harinya harus makan berton-ton.
Ikan-ikan itu harus banyak, makanya kalau ikan paus. Ini kalau kapal yang kecil ada di situ juga kemakan mulutnya. Saking besarnya mulutnya. Kalau makan plankton, makan ikan, makan udang dan sebagainya itu jumlahnya bertonton. Nah itu disuruh puasa sampai berhari-hari. Kalau misalnya tidak dengan kehendak Allah pasti akan mati. Tapi karena kehendak Allah dia masih hidup. Ada yang mengatakan bahwasanya wallahu a'lam paus tersebut masih hidup, tapi sumbernya masih belum dipercaya. Wallahu a'lam. Sampai akhirnya Pak Nabi Yunus berada di daratan Ninawa tersebut, dan sampai akhirnya Nabi Yunus kembali dan mendapatkan kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tadi sampai mana itu? Sampai puasa ya? Haji. Oh haji ya, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah itu naik haji bagi orang-orang yang mampu. Mungkin itu saja. Kayaknya perlu dicetakin yang sarahnya ya supaya nanti lebih luas lagi, karena di dalam sarahnya matan Safinatun Najah itu ada Kasyafatus saja. Di sini banyak dalilnya, hadisnya juga banyak. Jadi misalnya membahas tentang suatu pembahasan, biasanya ada dalil-dalil di dalamnya. Karena beliau namanya juga sarah berbeda dengan matan. Seperti yang kemarin Ustaz bilang, jadi yang kemarin Nawawi itu juga matanya, ya, yang dipelajari bukan sarahnya. Kalau sarahnya nanti ada lagi. Nah itu contoh, ya. Pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya kita pembahasannya satu matan, ya, berarti masih ada kemungkinan sarahnya itu ada. Contoh misalnya matan Al-Jurumiyah, nanti ada sarah Al-Jurumiyah, ada Takriro, yang ada apa namanya itu, Ustaz? Ibridi. Nah itu juga termasuk lebih di atasnya Al-Jurumiyah. Ada lagi nama bicaranya cuma lupa itu. Nah itu adalah contoh-contoh. Jadi kalau syarah itu adalah penjelasan mengenai matanya. Jadi lebih luas cakupannya. Mungkin itu saja, tapi sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung saja sholat isya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak sekali dijumpai kebenaran itu datang dari Allah. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan itu datang dari saya pribadi sebagai manusia yang dipenuhi dengan kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.